Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Tujuan utama penciptaan terpenuhi melalui diri para nabi dan orang-orang suci. Mereka dapat mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama, para nabi dan Adam, prototip kesempurnaan manusia. Rumi sering menunjuk pada Adam dan menggunakan istilah Adami yang berarti manusia dalam kesempurnaan kondisi rohaniahnya dalam berbagai aliran sufisme tertentu. Istilah manusia sempurna sering diterapkan dengan maksud yang sama, dengan didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Menurut Rumi, nama Adam juga menunjuk pada manusia dalam keadaannya yang sempurna. Jika Adam adalah prototip kesempurnaan manusia, maka Muhammad yang pernah mengatakan, "Aku adalah seorang nabi ketika keadaan Adam masih berada di antara roh jasad," dapat disebut sebagai prototip dari prototip. Aku menyelam di kedalaman kesadaranku dan melihat sebuah semesta rahasia, alam tersembunyi. Adam dan Hawa tidak muncul dari dunia. Kesempurnaan dicapai oleh Nabi dalam derajat ketinggian yang tak terbayangkan. Para nabi dan orang-orang suci bagaikan pancaran cahaya mataharinya. Dalam Al-Quran, Tuhan memberitahukan penciptaan Adam kepada para malaikat dengan kata-kata, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Dan Nabi bersabda, Tuhan menciptakan Adam dalam gambarnya. Tuhan menciptakan kita dalam gambarnya. Gambar kita diambil dari gambarnya. Pengampunan Tuhan dimaksudkan dan dibagi dalam keabadian untuk menyatakan dan mengejawantahkan dirinya. Namun tiada pertentangan dapat ditunjukkan tanpa pertentangan itu sendiri, dan keunikan Tuhan tidak memiliki pertentangan. Karenanya Dia menciptakan seorang khalifah, sang pemilik hati, cermin bagi kemaharajaannya. Lalu Dia memberinya kesucian yang tak terbatas dan menghasilkan pertentangan dari kegelapan
Dia menciptakan dua warna, putih dan hitam. Yang satu adalah Adam, yang lain adalah setan. Perang dan pertempuran melintasi dua perkampungan besar. Seperti masa selanjutnya, Abel menjadi musuh bagi kemurnian cahaya Qain. Masa demi masa berlalu, generasi silih berganti, dua golongan terus saja berperang. Adam dalam tanpa batas kesuciannya memantulkan sifat-sifat Tuhan, sehingga segala pengetahuan dan apapun juga dapat ditemukan di dalam dadanya. Dia adalah bentuk dari makna Tuhan, lokus pengejawantahan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Hal ini merupakan cahaya ajaran Rumi dari penafsirannya terhadap ayat. Dia mengajarkan pada Adam semua nama-nama, bapak seluruh umat manusia, yang diajarkan padanya segala nama. Beratus-ratus ribu ilmu mengalir dalam setiap denyut nadinya. Rohnya telah diajari setiap nama secara tepat hingga ke ujungnya. Apapun gelar yang disandangnya, dia tak pernah berubah. Tuhan memberikan sebutan yang cekatan, tak pernah lamban. Siapapun yang akan menjadi orang beriman di kemudian, terlihat oleh Adam di permulaan. Siapapun yang akan menjadi kafir, tampak olehnya di akhir. Bagi kita, nama adalah bentuk luar. Bagi Sang Pencipta, nama adalah misteri yang tersembunyi. Bagi Musa adalah tongkat, bagi Sang Pencipta adalah ular. Pendek kata, bagi Tuhan nama, bagi kita akhir dari segalanya. Dia memberikan nama pada manusia menurut apa yang dihasilkannya, tiada lain sebuah pinjaman. Karena Adam melihat dengan cahaya murni, tampak baginya roh dan segala rahasia nama-nama. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifahnya. Kedudukan dan fungsi utama yang harus dia emban sebagai amanat. Karenanya diajarkan padanya pengetahuan tentang segala sesuatu. Di dunia ini ada satu hal yang tidak boleh terlupakan. Kau bisa saja lupakan yang lainnya, namun tidak yang satu itu. Maka tak akan pernah ada kekhawatiran bagimu. Setelah itu, ingat selalu dan lupakan segala sesuatu.
Namun jangan kau lupa bahwa tidak ada sesuatu pun yang pernah kau lakukan. Kami menawarkan amanat pada langit dan bumi serta gunung-gunung. Semua takut dan menolaknya. Lalu manusia menerima amanat itu. Sungguh manusia cenderung pada kezaliman dan dungu. Kami muliakan anak cucu Adam. Dia tidak berfirman, kami muliakan langit dan bumi. Karenanya manusia dapat mengemban amanat itu, dan langit dan bumi dan gunung-gunung tak mampu. Namun manakala amanat di tangan, ia terjerembab dalam kezaliman dan kebodohan. Jika kau berkata, aku tidak lakukan tugas itu, tapi kulakukan tugas-tugas lain. Manusia diciptakan bukan untuk tugas-tugas lain itu. Kau bagaikan seseorang yang mengambil sebilah pedang dari perbendaharaan raja-raja India, dan kau jadikan sebagai alat pemotong daging. Lalu kau berkata, tidak kubiarkan pedang ini tak berfungsi, namun kupergunakan ia untuk berbagai keperluan. Atau kau mengambil sebuah mangkok emas dan kau pergunakan untuk memasak lobak, padahal setiap butiran emas yang ada di dalamnya dapat kau belikan 100 periuk. Atau kau jadikan sebilah pisau sebagai paku sesuatu yang pecah dengan mengatakan, aku manfaatkan ia, tempat kugantungkan kundur, tidak kubiarkan ia bagai tak berguna. Keunikan manusia telah tersirat dalam firman Tuhan yang ditujukan kepada Nabi. Meskipun secara khusus ditujukan pada Nabi, Rumi memahami bahwa ia menunjuk pada setiap orang yang memiliki kesempurnaan rohani. Jika bukan karena engkau, tak akan kuciptakan surga. Rumi menafsirkan ayat ini yang juga ditujukan kepada Nabi dengan pengertian yang sama. Sungguh, setelah kuberikan kepadamu kemenangan yang berlimpahan. Quran surat ke-108 ayat 1. Langit adalah cahaya bagi purnama suci. Padanya timur dan barat meminta roti. Tapi bagi dikau yang telah tertulis dalam firman, Dia yang memberi segalanya dan membagi-bagikan. Jika Dia tiada, langit tak akan berkisaran,
tempat cahaya dan para malaikat bersemayam. Jika tiada Dia, dunia tak akan menyimpan perbendaharaan dan tanpa bunga. Maka ketahuilah Muhammad adalah muara. Jika bukan karena engkau, tidak akan kuciptakan surga, kesahajaan, kemuliaan, dan derajat ketinggian. Hanyalah limpahan dan bayang-bayangnya mengejawantah dari pancarannya. Bintang gemintang, awan dan keluasan langit, jin, syaitan, dan malaikat, segala yang tercipta demi kepentingan manusia. Mahkota kehormatan kami semayamkan di atas kepala kalian. Juntayan renda kemenangan kami kalungkan di leher kalian. Manusia adalah substansi, langit aksiden. Segala sesuatu adalah cabang, dan jejak pijakan dialah tujuan. Melalui buku-buku kalian mencari ilmu. Betapa memalukan. Dengan manisan kalian menikmati kelezatan. Betapa memalukan. Kalian adalah lautan ilmu yang tersimpan dalam setiap tetesan embun. Sebuah dunia tersembunyi dalam jasad 3 dimensi. Apalah arti mencari kenikmatan melalui anggur, musik, dan persebadanan? Matahari mencarinya dalam butiran debu, Venus mencari anggur dalam bejana. Secara jasadiah manusia lemah, namun di dalamnya tersimpan sebuah kekuatan. Karenanya Nabi mampu membaca segala rahasia. Kita adalah akhir dan ujung terjauh. Maka bentuk manusia adalah sebuah cabang dari dunia, namun dalam sifat ia adalah dasar. Camkan itu. Jasad manusia dibikin bingung walau oleh seekor serangga, namun batinnya melingkupi 7 petala langit. Wahai engkau yang tak pernah mengerti orang lain, merelakan diri tenggelam dalam pertentangan. Manakala kau terpancang pada bentuk, kau akan berhenti dan berkata, inilah aku. Bagi Tuhan, kau bukanlah itu. Bagaimana kau bisa begitu? Mabuk dengan diri sendiri. Kaulah kebahagiaan, kaulah keindahan, tiada duanya. Kalau burung merpati, kau adalah jerat, tempat terhormat, permadani dan atap. Substansi adalah dirinya sendiri,
segala sesuatu yang berasal darinya adalah aksiden. Jika kau dilahirkan dari Adam, duduklah seperti dia dan lihatlah anak cucunya dalam diri. Apalah arti isi tong jika bukan sungai? Apalah arti ruangan jika tidak meliputi seluruh negeri? Dunia adalah tong, dunia adalah ruangan, dan hati adalah aliran sungai, negeri keajaiban. Adam adalah cermin sifat-sifat kemuliaan, lokus pengejawantahan ayat-ayat Tuhan. Apa yang ada dalam dirinya adalah pantulannya, seperti air sungai yang menyimpan wajah rembulan. Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Seperti kaca-kaca tembaga di bentangan langit, wujud manusia adalah cermin Tuhan. Kami muliakan anak cucu Adam. Jika Tuhan menghendaki seseorang memiliki pengetahuan tentangnya dan dekat dengannya, secara perlahan dia akan menemukan teofani dan keindahan Tuhan yang tak terkatakan di kedalaman wujudnya. Dan keindahan tak akan pernah terpisahkan dari cermin.